Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala kenikmatannya kita bisa bermajlis kembali. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan kajian fikih kita bab yang ke-15. Bab yang ke-15 tentang salat jenazah dan hukum seputar jenazah. Janaiz bentuk banyak dari janazah. Janazah bisa di fathah jimnya janazah atau di kasrah jinazah. Artinya mayit manusia. Ketika seseorang mendengar kematian, maka dia mengingat kematian dan mengingat bagaimana akhir kehidupan dunianya yang menjadi permulaan kehidupan akhiratnya, sehingga mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan amal soleh, membekali diri untuk akhiratnya dan banyak bertobat dari kemaksiatan dan melepaskan diri dari keboliman-keboliman. Kita disunahkan untuk mengunjungi orang yang sakit, jenguk orang sakit, dan kita mengingatkan kepadanya agar banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat. Dan di antara sunnah ketika orang sedang sakit menulis wasiat, apalagi kalau sakitnya yang kemungkinan akan mengantarkan kepada kematian. Dan ketika tanda-tanda kematian datang pada seseorang, maka orang di sekitarnya disunahkan untuk mentalqinnya, bukan malah ditinggalkan sendirian. Ditemani sambil ditalqin la ilaha illallah, supaya akhir ucapannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan jika memungkinkan dihadapkan ke kiblat. Dan ketika sudah meninggal, disunahkan untuk memejamkan mata si mayit kalau mati dalam keadaan mata terbuka. Dan biasanya pandangan mata itu melihat ke atas, mengikuti jalannya ruh. Matanya memandang ke atas, maka ditutup. Dan di antara sunnahnya adalah menyegerakan proses jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, kemudian menguburkan. Sedikit muqaddimah tentang kematian. Kita mulai pembahasan yang pertama. Hukmu ghuslil mayyit wa kaifiyatihi. Hukum memandikan mayit dan tata caranya. Hukum memandikan mayit adalah wajib. Ghuslul mayyiti wajib. Memandikan mayit hukumnya wajib. Karena Nabi SAW memerintahkannya. Sebagaimana beliau bersabda terkait seseorang yang lagi ihram, yang terinjak ontanya kemudian mati. Beliau mengatakan irsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air dan bidara. Beliau juga berkata kepada para wanita yang sedang memandikan putrinya yang bernama Zainab radhiyallahu anha, irsilnaha salasan, mandikanlah dia 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au sab'an atau 7 kali. Dan wajibnya di sini atau fardunya di sini adalah fardu kifayah. Kalau sudah mencukupi beberapa orang yang melakukannya, maka gugur dosa dari yang lainnya. Tata cara memandikan mayit. Yang pertama terkait dengan orang yang memandikan. Maka pilihlah orang yang terpercaya, orang yang tahu agama, tahu hukum seputar memandikan jenazah. Ini kriteria pertama.
Orangnya terpercaya, nggak suka menceritakan aibnya si mayit. Kemudian dia menutup auratnya, tidak memandang auratnya, dan tahu hukum-hukum tentang memandikan mayit. Yang pertama, jika si mayit berwasiat, nanti yang mandikan saya misalnya anak pertama, maka didahulukan anak yang pertama kalau sempat berwasiat. Selama wasiatnya bukan kemaksiatan, maka boleh. Kalau wasiatnya kemaksiatan, nanti yang mandikan saya istri tetangga saya, nggak boleh. Itu kemaksiatan, nggak boleh dilakukan. Selama wasiatnya bukan kemaksiatan, maka boleh-boleh saja. Kemudian kalau tidak berwasiat, maka yang lebih dekat, lebih pantas, lebih berhak untuk memandikan si mayit. Lebih dekat dari sisi suami istri misalnya, atau kerabat, atau orang tua, ayah, kemudian kakek, kemudian anak, kalau mereka paham hukum seputar memandikan mayit. Jadi kalau misalnya kita sudah paham, alangkah baiknya yang memandikan kerabat kita, kita sendiri, jangan memasrahkan pada orang lain kalau kita paham. Kecuali kalau kerabat mayit atau keluarga mayit tidak paham seputar memandikan mayit, maka boleh dipasrahkan kepada orang yang paham, orang yang faqih bagaimana memandikan mayit. Dan ketentuan berikutnya, laki-laki memandikan laki-laki, perempuan juga memandikan perempuan. Enggak boleh laki-laki memandikan perempuan atau sebaliknya, walaupun kakak adik. Walaupun kakak adik kalau sudah balik, enggak boleh lawan jenis memandikan. Walaupun kerabat. Ibu misalnya enggak boleh dimandikan anak laki-laki. Kalau mau dimandikan anak, yang perempuan yang mandikan. Atau anak laki-laki enggak boleh dimandikan oleh ibu. Atau anak perempuan enggak boleh dimandikan ayah. Kecuali suami istri. Kalau suami istri boleh. Kemudian kalau seandainya si mayit belum balik, masih anak-anak di bawah 7 tahun misalnya, maka siapapun boleh memandikannya, mau laki-laki mau perempuan. Kemudian ketentuan berikutnya, seorang muslim tidak boleh memandikan orang yang kafir. Tidak boleh memandikan orang yang kafir. Tidak pula diperbolehkan membawa jenazahnya, atau mengkafani orang kafir, atau menyolati orang kafir, atau mendoakan orang kafir doa kebaikan. Kalau sudah meninggal, nggak boleh mendoakan doa apapun. Kalau masih hidup, boleh didoakan kebaikan masuk Islam misalnya. Adapun doa ampunan, maka tidak boleh. Sebagai Nabi mendoakan dua Umar supaya mendapatkan hidayah. Antara Umar ibn Khattab sama Amr atau Abu Jahal ya. Hanya yang Allah ijabah Umar ibn Khattab yang masuk Islam. Yang mana sebelumnya belum masuk Islam. Didoakan hidayah boleh. Orang kafir didoakan hidayah Islam boleh misalnya. Saya mendoakan Donald Trump masuk Islam misalnya. Boleh ya. Semoga Donald Trump masuk Islam. Ini. Katanya masuk Islam. Ya, semoga ya. Kalau doa hidayah boleh. Kalau doa ampunan tidak boleh. Kalau doa kebaikan tidak boleh. Tapi kalau doa hidayah boleh. Ya kalau sudah meninggal nggak ada doa. Nggak ada doa bagi orang kafir. Baik, kita lanjut ya. Jadi seorang muslim tidak boleh memandikan orang kafir, atau membawa jenazahnya, atau mengkafaninya, atau menyolatinya, walaupun dia kerabat. Walaupun dia kerabat. Ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mau bersyahadat, maka Nabi tidak mengurusi jenazahnya. Nabi menyuruh pada anaknya, silakan dikuburkan jasadnya Abu Thalib. Padahal ketika hidup sangat dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian terkait dengan air, disyaratkan air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air yang tahur. Apa artinya tahur? Suci lagi mensucikan. Dan juga air yang halal, bukan air curian.
Kemudian dimandikan di tempat yang tertutup, bukan jadi bahan tontonan. Apalagi dikerumuni orang-orang. Harusnya memandikan jenazah itu ditutup, bukan jadi bahan tontonan. Dan tidak sepantasnya dihadiri orang-orang yang tidak ada keperluan di dalam memandikan jenazah tadi. Yang menghadiri dalam pemandian hanya yang ada keperluan saja, atau yang memandikan saja, atau yang menutupi tempat tersebut. Tata cara memandikannya, yang pertama, mayit diletakkan di ranjang pemandian atau tempat khusus memandikan. Ditutup auratnya. Dilucuti pakaiannya. Ditutup pakai selimut atau pakai kain besar. Setelah pakaiannya semuanya dilepas, ditutup jenazah tersebut, auratnya terutama dari pandangan-pandangan manusia di ruang tertentu atau yang semisalnya. Kemudian yang memandikan mayit mengangkat kepala mayit sampai mendekati posisi duduk. Sampai mendekati posisi duduk. Silakan dipraktekkan. Ada yang mau jadi mayit? Satu tukang mayitnya, satu yang memandikannya. Ayo. Yang mau jadi relawan siapa? Tapi jangan dilucuti ya. Jadi mayitnya diposisikan hampir duduk ya, tapi jangan sampai duduk, hampir duduk. Nah, setelah itu 45 derajat lah ya. 45 derajat kan setengah siku-siku lah ya, hampir mendekati duduk. Kemudian perutnya diurut dari atas ke bawah. Kalau memang ada isinya biasanya ada yang keluar dari dubur ya atau dari kubur. Kemudian setelah dikira-kira sudah nggak ada lagi, nggak ada yang keluar lagi, maka diistinjakan oleh orang yang memandikan tadi. Kemudian membersihkan daerah sekitar itu. Setelah itu meniatkan si tukang mandi ini untuk memandikan mayit tadi. Jadi bukan sekedar memandikan, tapi memandikan yang disertai dengan niat menjalankan kewajiban untuk memandikan si mayit. Kemudian bertasmiyah mengatakan bismillah. Kemudian mewudukkan mayit tadi seperti wudhu untuk sholat. Sebelum dimandikan diwudukkan dulu. Seperti wudhu sholat, kecuali kumur-kumur atau menghirup air ke hidung. Maka cukup ditepuk-tepuk aja mulutnya pelan-pelan sama hidungnya dipijat-pijat dikit. Dengan disiram air. Karena nggak mungkin kumur-kumur. Kalau kumur-kumur nggak lanjut ya nanti ini. Atau menghirup air ke hidung. Maka cukup diusap saja atau ditepuk-tepuk dikit lah bagian mulutnya atau hidungnya. Kemudian setelah itu disiram bagian kepalanya atau dibasuh kepalanya dan jenggotnya dengan air. Kalau dicampur bidara maka boleh, atau disabuni juga boleh, atau yang lainnya. Kemudian setelah kepala dibasuh atau digosok-gosok, disabuni dan seterusnya, dilanjutkan ke bagian-bagian daerah kanan. Dia agak dimiringkan ke kiri supaya bagian kanan di atas dibersihkan bagian kanannya. Kemudian setelah itu dibalik atau diposisikan miring ke kanan supaya yang kiri bagian atas dibersihkan juga. Kemudian setelah itu sisa semua bagian tubuhnya dibersihkan. Selesai memandikan. Kalau bisa siraman terakhirnya atau air terakhirnya bercampur dengan kafur. Bercampur dengan kafur. Atau pewangian ya boleh. Selesai memandikan, jangan lupa dihanduki. Jangan lupa dihanduki. Kadar wajibnya memandikan mayit itu sekali. Maksudnya sekali itu dibersihkan semuanya sekali, sudah tuntas semua sekali. Kalau dirasa belum cukup, maka 2 kali. Belum cukup, 3 kali. Atau 5 kali atau 7 kali kalau dikiranya diperlukan. Jadi kadar wajibnya sekali. Sekali mandi atau
rata seluruh tubuh sekali. Jika sudah rata kok belum bersih, maka 2 kali rata, 3 kali rata, dan seterusnya. Kalau sudah tercapai tujuannya itu kebersihan tubuh, walaupun cuma sekali, dirasa cukup, ya silakan. Dianjurkan 3 kali. Kalau sudah tercapai kebersihan, maka alhamdulillah. Kalau perlu juga lebih dari itu boleh. Dan basuhan yang terakhir dicampur dengan kafur. Kemudian setelah itu dihanduki, ya. Dihanduki, kemudian dibersihkan bagian-bagian yang disyariatkan untuk dibersihkan. Misalnya kukunya panjang-panjang, dipotongin. Atau kumisnya sudah panjang, dipotongin. Kalau perempuan rambutnya panjang, maka dikuncir di belakang. Kemudian diletakkan di belakangnya. Kalau seandainya tidak memungkinkan mayit dimandikan, mungkin karena tidak ada air, ya. Karena tidak ada air. Atau korban kebakaran yang nggak mungkin dimandikan. Kebakaran dimandikan tambah rusak nanti jasadnya. Maka bisa ditayamumkan. Dan dianjurkan orang yang memandikan setelah selesai memandikan mayit dianjurkan, ya, tidak wajib. Dianjurkan untuk mandi. Selesai dengan singkat cara memandikan jenazah. Bahasan berikutnya tentang siapa yang lebih pantas untuk memandikan mayit. Kriteria yang pertama, orang yang memandikan mayit, orang yang a'rafu bisunnatil ghusli. Orang yang paham tentang cara memandikan. Wajibnya apa, sunnahnya apa, dan seterusnya. Dan dia juga orang yang siqat. Siqat artinya ya terpercaya. Umana amanah, tidak suka menyebar rahasia-rahasia. Menceritakan aibnya si mayit. Kalau ada kerabat yang kriterianya seperti ini ada, maka didahulukan yang kerabat. Nabi SAW dimandikan oleh kerabatnya, seperti Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, radhiyallahu anhum. Kalau diurutkan, kalau mereka semuanya sudah paham tentang tata cara mandi, yang pertama orang yang diwasiati. Tadi sedikit disebutkan, kalau mayit berwasiat nanti yang memandikan saya ini, maka dia yang berhak memandikan. Kalau dia tahu hukum seputar memandikan mayit dan dia orang yang boleh memandikan mayit. Kemudian kalau tidak berwasiat, maka yang berikutnya ayahnya. Kalau anaknya laki-laki, maka yang paling berhak memandikan mayit adalah ayahnya. Kemudian kalau ayah nggak ada, misalnya kakeknya, kemudian kerabat-kerabat yang lain, anaknya misalnya, atau orang yang punya hubungan rahim, sepupu dan sebagainya, kalau sejenis, sama-sama laki-lakinya atau sama-sama perempuannya. Dikarenakan memandikan yang sejenis hukumnya wajib, dan memandikan lawan jenis hukumnya haram, kecuali suami istri atau mayitnya masih anak kecil. Yajibu an yatawalla ghasla dzakari ar-rijal. Dan wajib yang memandikan laki-laki adalah para lelaki. Wal unsa an-nisa, dan memandikan perempuan para wanita, kecuali suami istri. Maka masing-masing dari suami istri boleh memandikan pasangannya. Memandikan pasangannya sudah mati boleh. Apalagi masih hidup boleh juga. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasal nabi ghaira nisa'i." Kalau seandainya aku punya pilihan untuk urusanku, aku tidak membiarkan yang memandikan Nabi kecuali istri-istrinya. Artinya Aisyah punya harapan yang memandikan Nabi adalah istri-istri Nabi, bukan yang lain. Tapi para sahabat, mereka ingin yang memandikan adalah kerabat-kerabat Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ngobrol sama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan Nabi adalah suaminya Aisyah. Nabi pernah berkata pada Aisyah, "Lau mitti, kalau kamu mati qabli sebelumku, la ghasaltuki, pasti aku akan memandikanmu. Wa kafantuki, dan pasti aku akan mengkafanimu." Boleh ya? Bilang sama istri kayak gitu ya. Yang nanti kalau kamu mati aku yang mandiin ya. Nanti aku yang kafani ya. Kira-kira istri responnya gimana ya? Responnya gimana? Aisyah ketika dikatakan seperti itu responnya, terus nanti kamu nikah lagi gitu. Kemudian menempatkan istri barumu di kamarku. Gitu. Aisyah bilangnya kayak gitu sama Nabi. Ya bercanda antara suami dan istri. Bercandanya ngeri ya. Karena di masa itu ya lumrah, orang nikah lagi lumrah gitu. Istrinya meninggal ya nikah lagi. Jangan menduda. Duda lama-lama kurang baik ya. Janda lama-lama juga enggak baik. Ada janda ya tunggu saja masa idahnya habis. Kemudian kalau berani, tapi ya kalau berani. Cuma kalau di masa sekarang itu aneh ya, orang cepat-cepat nikah kesannya aneh ya. Belum lama istri meninggal nikah lagi misalnya. Atau istri belum lama suami meninggal nikah lagi. Seakan-akan bukan kesetiaan ya. Ya bukan itu masalahnya. Ini masalahnya ya ibadah. Ibadah. Orang yang paham agama nggak terlalu sensitif dalam urusan seperti itu. Istri yang soleha nggak bilang cinta kok dibagi-bagi. Ya nggak gitu. Karena itu aturannya. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Jadi kembali ke sini, boleh seorang istri memandikan suami atau sebaliknya, suami memandikan istri. Dan Asma bintu Umais, beliau adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memandikan suaminya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal. Kemudian ketentuan yang lainnya, kalau seandainya seseorang yang mati syahid dalam perang, maka ketika meninggal, mati syahid, dia tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Nabi SAW memerintahkan korban-korban meninggal dalam perang Uhud, para sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud, beliau memerintahkan untuk dikuburkan pada pakaian-pakaian mereka dan tidak dimandikan, tidak pula disolati. Ini kalau korban perang. Perangnya dalam meninggikan kalimatullah, li'la'i kalimatillah, atau berperangnya ya perang melawan musuh Islam. Dan memang perang yang dibenarkan, perang bersama pemerintah, bukan perang sendiri atau perang sama ormas, enggak. Perang ya sama pemerintah, perang-perangan, perang main-main. Tidak dimandikan, tidak pula dikafani, tidak pula disolati, langsung dikuburkan. Dan ini bukan menelantarkan mereka, bukan, tapi justru memuliakan mereka. Ini kalau mati syahid. Karena nanti akan menjadi saksi. Namanya juga syahid. Syahid artinya ya orang yang bersaksi. Mati syahid akan bersaksi dengan kondisinya nanti. Dan orang yang mati syahid memang syahidnya syahid benar gitu ya. Benar-benar mati syahid, maka dia akan terbebas dari fitnah kubur. Artinya cukuplah kilatan pedang menjadi ujian ya. Nah, dia sudah lulus ujian. Kemudian janin yang keguguran. Bagaimana disikapinya? Kalau dia kegugurannya belum genap 4 bulan ya. Belum genap 4 bulan. Kan bayi itu, janin itu 40 hari berupa nutfah. Dan 40 berikutnya berupa segumpal darah. 40 hari berikutnya berupa segumpal daging. Kemudian setelah 40 hari yang keempat ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh. Kalau sudah genap 4 bulan keguguran, maka dia dimandikan
dikafani, dan disolati. Tapi kalau kurang dari itu, ya dikuburkan saja. Dikuburkan. Dibersihkan, kemudian dikuburkan. Kalau mau dikafani ya silahkan. Kalau masih kecil sekali, masih dalam bentuk apa misalnya, baru satu jari jempol misalnya, ya belum ada tanda-tanda kehidupan, ya dibungkus saja kemudian dikuburkan. Dibungkus saja kemudian dikuburkan. Sekarang mengkafani dan tata cara mengkafani mayit. Mengkafani mayit hukumnya wajib. Tentunya selain yang mati syahid, hukumnya wajib. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan orang yang ihram yang mati karena terinjak ontanya. Beliau mengatakan kafinuhu fi saubain. Kafani dia pada dua pakaiannya, itu pakaian ihramnya, atasannya sama bawahannya. Ini kalau mati lagi ihram. Jadi tidak usah 3 helai kain. Kalau perempuan nggak usah 5 helai atau 2 helai plus 3. Kerudung, kemudian tengah, kemudian sarung. Kalau perempuan ya pakaian ihramnya tadi. Pakaian ihramnya. Kalau perempuan. Dan orang perempuan kan yang penting menutup aurat. Kalau laki-laki maka dengan 2 helai kain saja. Atasan sama bawahan. Menutupi semua badannya. Kalau seandainya kain kafan, kalau misalnya laki-laki kan 3 helai, perempuan kan 5. Kalau seandainya pakaian kafannya minim gitu ya, pendek, tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya, maka diutamakan kepalanya tertutup. Adapun kaki yang masih nampak, ini kalau minim kafan ya, kakinya masih nampak, maka bisa ditutupi dengan dedaunan atau daun idkhir. Kalau ada di kita nggak ada daun idkhir. Ya pakai daun atau pakai apa. Tapi ini kemungkinan terjadi kecil sekali. Kecuali pada situasi yang sangat krisis atau memang nggak ada. Maka kalau seperti itu kondisinya diutamakan kepalanya tertutup. Khabbab radhiyallahu anhu pernah menceritakan bagaimana proses mengkafani Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu meninggal dan kain kafannya kurang. Kain kafannya kurang panjang. Fa'amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khabbab cerita, Nabi memerintahkan kita an nughattiya ra'sahu, agar kita menutupi kepalanya, wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkhir, dan kita menutupi kakinya dengan daun idkhir. Kalau kita ya adanya daun pisang ya daun pisang. Nah, dikubur kafannya kurang, wah kakinya belum ketutup, maka ditutupi daun pisang. Karena nggak ada daun idkhir di kita ya. Kalau seandainya dia meninggalnya ketika ihram dan dia laki-laki, maka ketika dikafani kepalanya tidak boleh ditutup. Kepalanya tidak boleh ditutup. Karena dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah atau sedang ihram. Sedang ihram. Nabi SAW bersabda, wala tukhammiru ra'sah. Jangan kalian kerudungi atau tutupi kepala mayit yang meninggal ketika sedang ihram. Kemudian kembali ke kain kafan. Kain kafan bukan kain yang transparan, tapi diusahakan yang bisa menutupi. Kemudian kain kafan nilainya sama seperti pakaian yang biasa dipakai oleh si mayit ketika hidup. Jangan kemahalan, jangan pula kemurahan. Yang wajar-wajar saja. Karena kalau kemahalan ya akan memberatkan. Mayitnya miskin misalnya, peninggalannya nggak seberapa, pengennya pakai kain yang mahal misalnya. Maka yang wajar, sesuai dengan kebiasaannya. Kalau di kita kan kain kafan standar semua lah ya. Segitu-segitu semua ya. Standar. Intinya tidak boleh bermewah-mewah di dalam kain kafan. Karena akan memberatkan si mayit tadi atau ahli warisnya. Kemudian di antara sunnahnya laki-laki dikafani dengan 3 helai kain. Syukur-syukur warnanya putih yang terbuat dari katun. Kalau nggak ada yang putih ya nggak apa-apa selain putih. Pakai apa namanya blokadot misalnya. Apa namanya blokadot. Tapi masa sih ya
nggak ada. Tapi kalau seandainya adanya itu ya nggak. Tapi sekarang ya semua serba ada lah, kain kafan. Kemudian ini sunnahnya ya, 3 helai kain. Syukur-syukur warnanya putih, syukur-syukur bahannya dari katun. Ditumpuk dulu atau 3 helainya ditumpuk dulu. Kemudian mayit diletakkan di atasnya terlentang. Ya, diletakkan di atasnya terlentang. Kemudian cara mengkafaninya, ambil dari helai bagian kiri dari mayit, tarik, diletakkan di bagian kanannya mayit. Nah, setelah itu yang di sebelah kanan ditutupkan ke sebelah kirinya mayit, dan seterusnya sampai 3 kali. Jadi jangan kayak bikin risol mayitnya yang diguling-guling, jangan ya. Tapi kainnya yang gerak-gerak ya, kainnya yang gerak-gerak. Jangan mayitnya yang banyak-banyak digerakkan, tapi kainnya yang banyak digerakkan. Baik. Jadi yang pertama, bagian kiri mayit ditarik, letakkan di bagian kanan, diselipkan, kemudian kebalikannya yang kanan dikekirikan sampai 3 kali kain tersebut. Ini kalau laki-laki. Ketika sudah tergulung semuanya, tertutup semuanya, otomatis kan bagian kepala ada lebihnya, maka diikat. Demikian pula lebih yang ada di bagian kaki, maka diikat. Dan sebaiknya kalau ada lebih yang banyak, bagian kaki lebih panjang daripada bagian kepala. Bagian kaki lebih panjang daripada bagian kepala. Karena itu akan lebih kuat ikatannya nanti. Talinya ada berapa ya? Di sini nggak disebutkan. 5 apa 3 ya? 5 ya. Kaki, kaki lutut, terus perut, terus pundak apa ya? Sini ya. Kemudian kepala ya. Apa? Dasi. Di dasinya. Di dasi. Dibunuh 2 kali. Mati 2 kali tadi. Di sini nggak disebutkan talinya berapa, nggak disebutkan. Baik. Laki-laki 3 helai kain. Diikat atas bawahnya dan juga tengahnya supaya lebih kuat. Sunnahnya tadi berapa ya? 5. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi aswabin bidin suhuliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain putih yang berasal dari Yaman. Dan tidak ada bagian komisnya atau bagian tengahnya, tidak pula bagian imamahnya. Jadi dibuat sama. Kalau laki-laki 3 helainya sama semua. 3 helainya sama semua. Dimasukkan satu sama lain. Ya kayak tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, albisu. Yang perempuan mana ya? Kalau perempuan berapa? 5 ya. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, albisu min siyabikum albayat. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Sungguhnya warna putih adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain putih orang-orang yang meninggal di antara kalian. Ini sunnahnya warna putih. Bahkan pakaian orang hidup pun bagusnya putih. Bagusnya putih karena dikatakan sebagai sebaik-baik pakaian. Nah, kalau putih terus sepanjang hari ya juga tidak disunahkan, atau setiap hari pakai putih terus nggak disunahkan. Karena Nabi juga nggak terus-terusan pakai putih. Walaupun Nabi mengatakan sebaik-baik pakaian adalah warna putih, Nabi tidak sepanjang tahun pakainya putih terus, enggak ya. Bukan berarti maksudnya terus-terusan pakai warna putih, tidak. Wal unsa khamsatu aswabin. Adapun kalau mayitnya perempuan, maka 5 helai kain. Dan 5 helai kain ini, kain pertama dibuat sarung atau bawahan, kain yang kedua dibuat khimar, kerudung, dan kain yang ketiga dibuat komis, artinya bagian tengah.
bagian tengahnya. Jadi ada kerudung, kemudian tengah, kemudian bawahan. Dibuat sarung. Kemudian sisa 2 helai itu yang paling besar ya untuk semuanya. Untuk penutupan. Menutup semua bagian mayit perempuan. Adapun anak kecil boleh hanya dengan 1 helai kain. Boleh juga 3 helai kain. Kalau perempuan, anak kecil perempuan, maka dibuatkan komis atau bagian tengahnya. Cukup bagian tengahnya, nggak usah dikerudungi, nggak usah disarungi, cukup bagian tengahnya. Kemudian disempurnakan dengan 2 helai kain yang besar untuk menyempurnakan menutupi mayit tadi. Bisa diulang ya. Jumlah helai kain kalau laki-laki dewasa 3. Kalau perempuan dewasa 5. 1 untuk sarung, yang kedua untuk kerudung, yang ketiga untuk badan, kemudian 2-nya untuk menutupi finishing. Kalau anak kecil laki-laki 1 kain boleh, 3 juga boleh. Kalau anak kecil perempuan 3 ya. 1 untuk menutupi yang pertama bagian tubuhnya saja, kemudian 2 yang agak besar untuk finishing. Baik, selesai mengkafani. Sekarang kita berlanjut kepada menyolati mayit. Menyolati mayit. Hukum serta dalilnya. Menyolati mayit hukumnya fardu. Fardunya fardu ain apa fardu kifayah? Menyolati mayit. Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang menyolati, yang lain tidak dosa. Tapi bukan berarti ya diremehkan. Nah, udah ada yang nyolatin ini, saya nggak usah nyolatin, enggak. Kita sholat, kita dapat manfaat. Kita sudah nyolati mayit, mendoakan mayit, kita juga dapat pahala menyolati mayit. Sangat ironis ya, orang sekarang kayaknya banyak yang nggak nyolati daripada yang nyolati. Oh ya, pada nonton doang di luar. Nggak kayak jagung aja malah ya. Harusnya semangat untuk nyolati. Gaplek. Harusnya antusias ya untuk sholat. Antusias untuk sholat. Baik, sholat menyolati mayit hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang melakukan sebagian, maka gugur dosa dari yang lainnya. Dalilnya sabda Nabi SAW terkait dengan orang yang meninggal, dan orang meninggal tadi mati meninggalkan hutang. Sallu ala sahibikum. Salatilah teman kalian ini. Orang yang mati punya utang aja disuruh untuk disolati. Apalagi yang nggak punya utang. Tapi Nabi tidak ikut menyolati. Tapi antum jangan bilang, Nabi aja nggak mau nyolati, saya nggak mau lah. Bukan gitu maksudnya. Nabi sengaja tidak mau menyolati supaya ya orang hati-hati dalam urusan utang. Jangan mati meninggalkan utang. Atau bisa jadi supaya ada orang yang nanggung hutangnya. Ada orang yang nanggung hutangnya. Dalam ayat yang disebutkan, ada orang yang mau nanggung hutangnya. Akhirnya Nabi menyolati. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ketika Raja Najasyi meninggal. Raja Najasyi itu Raja Habasyah. Raja Habasyah sekarang apa ya? Ethiopia. Afrika. Raja Najasyi Muslim dia. Tadinya non-Muslim, Nasoro. Kemudian masuk Islam, nggak ada yang nyolati. Maka malaikat Jibril mengabari Nabi bahwasanya ada seorang Muslim, Raja Najasyi, di negeri yang jauh, Habasyah di Ethiopia meninggal. Maka beliau mengatakan, inna akhannakum qad mat. Sungguh ada saudara kalian yang meninggal. Faqumu bangkitlah, fasallu alaihi, maka salatlah untuknya. Artinya menyolatinya. Salat gaib ya. Salat gaib. Salat gaib disyariatkan, entah itu mayit sudah disolati atau belum disolati. Maka disyariatkan kita salat gaib. Tapi kalau bisa nggak gaib, bisa salat hadir, ya hadir. Jangan yang gaib. Kalau seandainya Nabi ke Habasyah dekat, ya tentunya Nabi ke Habasyah. Berhubung jauh, maka salatnya salat gaib. Hukumnya fardu kifayah. Masalah berikutnya, syarat salat jenazah dan rukun-rukunnya serta sunah-sunahnya. Syaratnya,
Yang pertama niat. Yang kedua taklif, artinya orangnya sudah mukallaf. Jadi orang yang anak kecil belum diperintahkan menyolati jenazah. Menghadap kiblat, yang menyolati menghadap kiblat. Dan menutup aurat, menghindari najis, karena salat jenazah termasuk salat yang disyaratkan suci. Kemudian menghadirkan mayit di hadapan orang-orang yang sedang sholat. Kalau mayitnya memang di negeri tersebut. Orang yang menyolati adalah seorang muslim, yang disolati juga seorang muslim. Dan baik yang disolati atau yang menyolati sama-sama dalam keadaan suci. Yang kedua, rukun-rukunnya. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Karena salat jenazah harus dengan berdiri. Sebagaimana salat fardu harus berdiri. Adapun salat sunnah yang lain, misalnya qabliyah atau ba'diyah, boleh duduk. Walaupun dia mampu berdiri. Lagi malas misalnya salatnya sambil duduk boleh. Tapi kalau salat jenazah fardu kifayah, dia harus berdiri. Kalau mampu berdiri. Kemudian rukun yang berikutnya membaca takbir yang jumlahnya 4. Nabi SAW bertakbir ketika menyolati Raja Najasyi, salat gaib, bertakbir 4 kali. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Nabi bersabda SAW, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat yang sah bagi yang tidak membaca ummul Quran. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, membaca salawat. Membaca salawat pada Nabi. Salawat Ibrahimiyah boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya. Kemudian setelah itu mendoakan si mayit. Nabi bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Jika kalian menyolati mayit, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Kemudian setelah itu salam. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, wa tahliluha at-taslim. Dan halalnya atau bolehnya seorang melakukan perbuatan di luar salat dengan melakukan salam. Kemudian rukun yang berikutnya berurutan antara rukun-rukun salat tadi. Jadi yang pertama takbir. Setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah dan takbir. Kemudian setelah takbir yang kedua bersalawat. Kemudian takbir lagi. Dan setelah takbir yang ketiga mendoakan si mayit. Doanya gimana ya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madfalahu dan seterusnya. Atau sampai wa'fu anhu cari cepat. Ya boleh. Setelah itu takbir lagi. Setelah itu mau mendoakan untuk keumuman kaum muslimin juga boleh. Atau diam saja kemudian salam juga boleh. Salamnya ke kanan, ada yang bilang sekali, ada yang bilang kanan kiri juga. Allah alam bishawab. Sunnahnya. Di antara sunnah di dalam salat jenazah. Jadi salat jenazah berapa kali rukuknya? Enggak ada. Nanti takutnya ada rukuk. Allahu Akbar rukuk enggak ya? Enggak ada rukuknya. Jadi semuanya berdiri. Dilakukan dengan berdiri. Sampai salam pun dalam keadaan berdiri. Sunnah-sunnahnya yang pertama mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Setiap kali takbir. Ada yang memandang takbir ihram yang pertama saja yang mengangkat tangan. Sisanya tidak. Allah alam bishawab. Dalam buku ini memilih pendapat yang semuanya mengangkat kedua tangan. Kemudian beristi'adzah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum mulai bacaan Al-Fatihah dan basmalah tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian berdoa untuk dirinya sendiri setelah takbir yang ketiga dan untuk kaum muslimin. Dan bacaannya adalah israr, artinya sir. Jadi nggak ada amin yang dikencangkan, nggak ada Al-Fatihah yang dikencangkan. Imamnya sama makmumnya semua bacaannya lirih.
Semuanya bacaannya lirih. Khusus salat jenazah boleh dilakukan di kuburan. Boleh dilakukan di kuburnya. Misalnya kita datang telat, belum sempat nyolatin, maka kita datangi kuburannya, sholat di kuburnya boleh. Sholat di kuburnya. Iya udah dikubur boleh. Ini khusus sholat jenazah. Sholat jenazah. Adapun sholat yang lain tidak boleh di kuburan. Di masjid yang ada kuburnya juga nggak boleh. Syekh bin Bas mengatakan kalau sudah terlanjur sholat di masjid yang ada kuburannya, maka suruh mengulang sholatnya. Nabi bersabda, la taj'alu kuburakum masajid. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan kalian sebagai masjid. Namanya masjid kan tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Jadi nggak boleh sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah. Kemudian waktu menyolati jenazah. Waktunya setelah selesai dimandikan, dikafani, dan disiapkan untuk disolati. Kalau jenazahnya ada. Tapi kalau jenazahnya nggak di tempat kita, misalnya di tempat lain, dan kita tidak bisa datang ke sana, maka kita boleh menyolati ketika kita dengar kabar kematiannya. Ketika mendengar kabar kematiannya. Nggak usah nanya dulu, ini sudah dimandikan belum ya? Sudah di itu belum ya? Nggak usah. Cukup mendengar beritanya, maka boleh sholat ghaib. Keutamaannya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang menyaksikan jenazah, kemudian menyolatinya, maka dia mendapatkan pahala satu qirat, satu gunung yang besar. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang menyaksikan menghadiri jenazah sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Maka dikatakan pada Nabi, mal qiratan, seberapa ukuran besarnya 2 qirat? Dia mengatakan mithlul jabalaini al-'azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Tata caranya, tata cara lagi. Ini tambahan lagi. Imamnya atau kalau salat sendirian, jika mayitnya laki-laki, maka dia posisinya dekat dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan, maka posisinya di tengah-tengahnya. Berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertakbiratul ihram. Kemudian berta'awudz setelah takbir. Kemudian bertasmiyah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Al-Fatihah dengan lirih walaupun di malam hari. Kemudian bertakbir, kemudian bersalawat pada Nabi seperti salawat dalam tasyahud, di salawat Ibrahimiyah. Kemudian bertakbir lagi, kemudian mendoakan mayit dengan doa khusus bagi mayit. Seperti dalam sebuah riwayat disebutkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Tapi kalau mayitnya perempuan dan seterusnya ya, hu-nya diganti ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Langsung 2. Maka hu atau huma ya boleh. Huma ya, keduanya. Kalau lebih dari 2, karena kalau dalam bahasa Arab kata ganti 2 itu sendiri. Huma itu, bukan mereka. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhum. Iya. Doa panjangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Wa naqi minadh dhunubi wal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'idhu min 'adzabil qabr wa au 'adzabin nar. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakan persinggahannya atau turunnya, meluaskan tempat masuknya, cucilah dia dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Bersihkan dia dari dosa-dosa dan kesalahan, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Gantikan untuknya negeri yang lebih baik daripada negerinya.
keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Masukkan dia ke surga, lindungilah dia dari siksaan kubur dan atau siksaan api neraka. Kalau mayitnya masih kecil, yang belum punya dosa, maka doanya beda. Allahumma ja'alhu faratan, Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah dia salafan liwalidayhi, sebagai salaf atau yang mendahului atau ya tabungan bagi kedua orang tuanya dan pahala bagi kedua orang tuanya. Kemudian bertakbir, kemudian takbir yang keempat ini ya, berdiri sejenak. Kalau mau berdoa lagi ya silahkan. Misalnya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini juga boleh. Kemudian salam satu kali ke kanan. Kalau mau salamnya 2 kali juga nggak apa-apa. Bagaimana kalau masbuk? Ada nggak sholat jenazah masbuk? Sholat jenazah masbuk. Kalau seandainya terluputkan dari imam misalnya, kemudian mau masuk bareng imam, maka ketika salam dia menyempurnakan yang terluputkan. Kalau seandainya terluputkan salat sebelum dikuburkan, maka boleh menyolati di kuburannya. Sebenarnya Nabi SAW pernah melakukan salat di kuburan, tapi salat jenazah saja ya. Ketika ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid, nggak kelihatan lagi, maka Nabi bertanya, di mana wanita yang biasa membersihkan masjid? Dikabarkan bahwa beliau, wanita tadi sudah meninggal di malam hari dan langsung dikuburkan di malam hari. Nah, para sahabat sungkan ngasih tahu Nabi, hanya tidak dikasih tahu Nabi. Maka Nabi merasa kehilangan, maka beliau menyolati, maka beliau meminta ditunjukkan di mana kuburnya. Beliau itu mendatangi kuburnya perempuan tadi, kemudian sholat di kuburan, sholat jenazah. Kalau di negeri yang jauh, maka boleh sholat ghaib ketika sudah mendengar kematiannya. Adapun tadi janin yang keguguran, kalau masih di bawah 4 bulan, maka tidak disolati. Adapun terkait dengan membawa jenazah ke kehidupan yang lain ya, belum tentu peristirahatan soalnya ya. Ya kadang orang ngira di kuburan itu tempat istirahat. Padahal belum tentu ya. Belum tentu istirahat. Peristirahatan yang terakhir. Belum tentu istirahat ya. Jadi kuburan bukan tempat istirahat. Tempat untuk menikmati nikmat kubur atau tempat untuk merasakan siksa kubur. Jadi di kuburan bukan istirahat. Bisa jadi kenikmatan atau bisa jadi siksaan, na'udzubillah. Na'udzubillahi min adabil qabr. Kita berlindung dari siksaan kubur. Allah alam besar. Adapun pembahasan penguburan mulai dari membawa mayit sampai dikuburkan mayit di pertemuan yang berikutnya, termasuk juga takziah dan seterusnya. 5 menit, barangkali ada pertanyaan, monggo silakan Ustaz Zul. Ya, softnya ganjil. Ya 3 lah. Walaupun masih lebar sana sini ya, dibuat ganjil. Kalau 3 sudah penuh, maka dibuat 5. 5 sudah penuh, dibuat 7. Dan seterusnya. Yang lain? Silahkan, Mas Ardi. Kalau sudah balik, ya. Ya, ayahnya ayah tadi. Punya ayah nggak? Nggak punya. Nggak punya ayah, nggak punya anak laki-laki. Yang memandikan laki-laki yang lain, entah tetangganya, entah kerabatnya. Kalau punya anak perempuan, jangan anak perempuan yang memandikan. Haram ya, nggak boleh. Laki-laki boleh memandikan perempuan atau sebaliknya, khusus
suami istri. Selain suami istri tidak boleh. Nggak tahu di kampung-kampung Pak Kayim itu apa mau memandikan perempuan? Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Biasanya ya keluarga perempuan yang memandikannya. Silakan. Mangku jenazah. Nggak ada dalilnya jenazahnya dipangku. Nggak ada dalilnya. Tapi bukan berarti haram ya. Kalau misalnya nggak ada ranjang, nggak ada apa ya, dipangku. Mm-mm. Mm-mm. Alah. Saya kira nggak ada tuntunannya. Ya di tempat pemandian, nggak dipangku. Di ranjang atau kalau di kamu saya itu debok pisang. Ditata-tata ya buat mandi mayat. Sekarang ya sudah ada yang apa namanya stainless ya, pakai stainless. Lebih praktis. Kalau di pangku saya belum tahu apa ada dalilnya kurang tahu. Mungkin ada yang lain? Silakan. Oh, satu orang nyolati lebih dari sekali. Hmm. Saya kurang tahu, saya kurang tahu. Alah. Ya, cukup sekali lah. Satu orang sekali nyolatin. Cukup sekali. Kalau 2 kali, 3 kali saya kurang tahu. Kayaknya nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Mungkin pertanyaannya boleh apa tidak gitu ya. Alah. Saya kurang tahu boleh apa tidaknya. Eh, Taib. Kalau yang meninggal orang kafir maka kita tidak boleh menghadiri jenazahnya. Tidak boleh menghadiri jenazah. Kalau mau takziah ya nanti nunggu acara jenazahnya selesai baru nemuin keluarganya. Nunggu acara jenazahnya selesai baru nemuin keluarganya. Adapun prosesi pemakamannya kita tidak boleh. Wala takum ala qabrihi mata abada. Janganlah kalian berdiri di kubur mereka yang meninggal selamanya. Ini dilarang menghadiri prosesi pemakaman non muslim. Nanti kalau mau menghibur keluarganya, tunggu acaranya selesai. Di kita terlalu guyup ya. Kita kadang melihat kaum muslimin ikut menghadiri pemakaman non muslim. Tapi kan mereka menghadiri kita, ya terserah mereka. Terserah mereka. Tapi namanya kerukunan harus tetap dijaga, walaupun kita nggak bisa melakukan itu, ada cara lain supaya kita tetap rukun. Misalnya ketika sudah tuntas kita datang menghibur mereka. Allah. Kalau ini semua musibah boleh. Sandal putus innalillahi boleh. Sepatu hilang innalillahi. Jadi innalillahi nggak khusus kematian. Khusus Kucing mati ya boleh juga. Semuanya kan kembalinya pada Allah. Innalillahi. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, di antara ciri orang bersabar itu kalau tiba musibah mengatakan dan umum semua musibah, gak cuma musibah kematian saja. Cuman bilang ini aja nggak usah pakai mikrofon. Nanti dikira pengumuman kematian. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.